Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12 bioteknologi, yaitu pada materi bioteknologi modern, hibridoma, dan teknik plasmid. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pertama adalah fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma. Hibrid artinya penyatuan, doma itu adalah sel somatik atau sel tubuh. Jadi penyatuan dua sel tubuh. Teknik hibridoma adalah teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Di sini nanti kita akan bahas dengan jelas. Fusi protoplasma pada sel hewan atau manusia dimanfaatkan untuk menghasilkan hibridoma atau sel hibrid, penyatuan dua sel tubuh. Fusi atau penggabungan antara sel pembentuk antibodi sel limfosit B dengan sel meloma sel kanker. Sel hibridoma yang dihasilkan dapat membelah secara tidak terbatas seperti sel kanker, tetapi juga menghasilkan sel antibodi seperti limfosit B. Hasilnya adalah antibodi monoklonal, artinya khusus spesifik untuk satu jenis penyakit. Nah, kita bisa melihat di gambar ya. Di situ kita menggunakan tikus yang diambil sel tubuhnya, sel antibodinya, kemudian ditambah dengan sel kanker yang akan menghasilkan dua sel yang menjadi satu, yaitu hibridoma. Jadi sel antibodi akan berkembang terus-menerus seperti sel kanker, maka akan menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, sekarang kita akan bahas teknologi plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid adalah lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri. Alasan plasmid dijadikan sebagai vektor DNA atau pembawa gen karena plasmid bisa berpindah dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Yang kedua, karena plasmid dapat berkembang biak ikut pembelahan induknya atau pembelahan bakteri. Contoh aplikasi penggunaan teknologi plasmid yang telah dikembangkan adalah pembuatan atau produksi insulin secara besar-besaran. Hormon insulin yang dihasilkan oleh pulau Langerhans atau pankreas yang berfungsi untuk mengubah glukosa darah menjadi glikogen atau gula otot, sehingga bila orang kekurangan hormon insulin akan mengakibatkan diabetes mellitus. Nah, ini pembuatannya menggunakan teknik rekombinasi DNA. Teknik plasmid pembuatan insulin. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada sel pulau Langerhans atau sel pankreas kita ambil, kemudian kita memotong DNA insulin dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi atau enzim yang dijadikan sebagai gunting DNA. Kemudian menempelkan DNA insulin ke DNA plasmid dengan menggunakan enzim ligase atau kita sebut sebagai lem DNA, sama-sama depannya L ya, ligase lem.
gen manusia dan plasmid yang telah menyatu membentuk lingkaran plasmid ini disebut khimera atau DNA rekombinan. Selanjutnya, khimera dimasukkan ke dalam bakteri Escherichia coli atau dikenal dengan E. coli dan ikut berkembang biak, terjadi pembelahan ya, sehingga dihasilkan banyak plasmid. Nah, selanjutnya hormon insulin siap dipanen. Oke, demikian tadi materi tentang plasmid dan hibridoma. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang peran mikroorganisme dalam bioteknologi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.